Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Afdillah Yusyaf, NIM 200750088 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zat-zat gizi makanan. Dosen pengampu Dr. Andus Asmar Yulastri MPD PhD dan Ranggi Rahimul Insan SP MSI. A. Konsep dasar zat gizi. Zat gizi atau nutrients adalah ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Al-Matsir 2011. Zat gizi merupakan substansi yang diperoleh dari makanan dan digunakan dalam pertumbuhan, pemeliharaan, dan memperbaiki jaringan tubuh. Dalam buku Gizi dan Kesehatan 2007, 67, zat gizi merupakan makanan setelah dikonsumsi mengalami proses pencernaan di dalam alat pencernaan. Menurut Sediotama tahun 1997, dalam Sentoso tahun 2004, gizi atau makanan merupakan bahan dasar penyusun bahan makanan yang mempunyai fungsi, sumber energi dan tenaga, menyokong pertumbuhan badan, memelihara dan mengganti jaringan tubuh, mengatur metabolisme, dan berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh. Kebutuhan nutrisi bagi tubuh merupakan suatu kebutuhan dasar manusia yang sangat penting. Dilihat dari kegunaannya, nutrisi merupakan sumber energi untuk segala aktivitas dalam sistem tubuh. Sumber nutrisi dalam tubuh berasal dari dalam tubuh sendiri, seperti glikogen yang terdapat dalam otot dan hati, ataupun protein dan lemak dalam jaringan, dan sumber lainnya yang berasal dari luar tubuh, seperti yang sehari-hari dimakan oleh manusia. Hidayat 2006. Nutrisi merupakan proses pemasukan dan pengolahan zat makanan oleh tubuh yang bertujuan menghasilkan energi dan digunakan dalam aktivitas tubuh. Hidayat 2006. Definisi yang luas ini mencakup senyawa yang digunakan langsung untuk produksi energi yang membantu dalam metabolisme, yaitu koenzim, untuk membangun struktur tubuh atau untuk membantu dalam sel tertentu. Suatu zat gizi sangat penting untuk organisme dalam kelangsungan siklus hidup dan terlibat dalam fungsi organisme. B. Jenis-jenis zat gizi. Jenis-jenis zat gizi ada 6 macam. Yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, protein. Yang ketiga, lemak. Yang keempat, vitamin. Yang keenam, mineral. Dan yang terakhir adalah air. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat gizi makro yang meliputi gula, pati, dan serat. Gula dan pati memasuk energi berupa glukosa, yaitu sumber energi utama untuk sel-sel darah merah, otak, sistem saraf pusat, plasenta, dan janin. Fungsi karbohidrat yaitu 1. Sumber energi. 2. Pemberi rasa manis. 3. Mengatur metabolisme lemak. 4. Menghemat fungsi protein. 5. Sumber energi utama bagi otak dan susunan saraf pusat. 6. Membantu mengeluarkan feses. 2. Protein. Protein merupakan komponen struktur utama seluruh sel tubuh dan berfungsi sebagai enzim, hormon, dan molekul-molekul penting lainnya. Protein dikenal sebagai zat-zat gizi yang unik sebab menyediakan asam-asam amino esensial untuk membangun sel-sel tubuh maupun sumber energi. Fungsi protein yaitu 1.
pertumbuhan dan pemeliharaan. 2. Berperan dalam berbagai sekresi tubuh. 3. Mengatur keseimbangan air. 4. Mengatur netralitas jaringan tubuh. 5. Membantu pembentukan antibodi. 6. Berperan dalam transport zat gizi. Dan yang terakhir sebagai sumber energi. 3. Lemak. Lemak adalah zat yang sulit terurai oleh air dan merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Fungsi lemak yaitu 1. Sumber energi. 2. Pembawa vitamin larut lemak. 3. Sumber asam lemak esensial. 4. Sebagai pelindung bagian tubuh. 5. Pemberi rasa kenyang dan kelezatan pada makanan. 6. Penghemat protein. Dan yang terakhir sebagai pemelihara suhu tubuh. 4. Vitamin. Vitamin merupakan komponen organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Vitamin dibutuhkan sedikit, namun sangat penting untuk berbagai fungsi metabolisme tubuh, dan umumnya tidak disintesis oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan. Vitamin dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Vitamin dapat dipilah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang larut dalam lemak dan yang larut dalam air. Vitamin larut lemak, diantaranya fungsi vitamin A, penglihatan, pembentukan dan pemeliharaan sel epitel dan membran mufus, membantu pertumbuhan, regulasi membran atau mencegah penyakit kulit, memelihara kekebalan tubuh atau mencegah infeksi. Fungsi vitamin D, membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang bersama vitamin A dan vitamin C sebagai prohormon, mempengaruhi absorpsi dan metabolisme kalsium dan fosfor. Fungsi vitamin E, antioksidan kuat, stabilisasi membran sel, mencegah oksidasi asam lemak dan mengatur reaksi oksidasi, sintesa DNA, dan merangsang reaksi kekebalan. Fungsi vitamin K, membantu pembentukan protombin, suatu senyawa untuk penggumpalan darah. Vitamin larut air. Fungsi vitamin C atau asam askorbat, membantu sintesis kolagen atau menguatkan pembuluh darah dan penyembuh luka dan pembentukan tulang. Fungsi kekebalan, antioksidan dan sintesis seroksin, kosobrat dan dalam hidroksilasi dan pembutuhan oksigen. Mencegah reaksi alergi, membantu absorpsi besi. Fungsi vitamin B1 atau tiamin. Fungsi vitamin B1 atau tiamin yaitu bagian koenzim TPP atau tiamin pirofosfat, berperan dalam metabolisme energi, diperlukan untuk pertumbuhan, nafsu makan normal, pencernaan dan fungsi saraf. Fungsi vitamin B2 atau riboflavin, bagian koenzim FHN atau flavin mononukleotida dan FAD, flavin adenin dinukleotida, berperan dalam metabolisme energi, pernafasan, jaringan, dan pemindahan hidrogen. Fungsi vitamin B3 atau niacin yaitu bagian koenzim NAD atau nikotin amida adenin dinukleotida dan DAPD bentuk fosfat, membantu pemindahan hidrogen dalam metabolisme asam amino, terlihat dalam glikolisis, sintesis lemak, dan pernafasan jaringan, menjaga kesehatan kulit. Fungsi vitamin B6 atau pyridoxine yaitu bagian koenzim PLP atau pyridosal fosfat dan PMP atau pyridosamin fosfat, membantu metabolisme asam amino dan asam lemak, membantu perubahan triptofan menjadi niacin, membantu pertumbuhan dan membantu pembentukan sel darah merah. Fungsi vitamin B12 atau kobalamin yaitu bagian koenzim metilkolabamin dan deoksikolabamin dalam metabolisme fragmen karbon tunggal,
untuk sintesa asam nukleat dan nukleoprotein, membantu metabolisme jaringan saraf, metabolisme asam folat, membantu pemecahan asam lemak dan asam amino tertentu. Fungsi biotin, yaitu komponen berbagai enzim, membantu sintesis dan pemecahan asam lemak, asam amino dengan penambahan dan pengurangan CO2 dari senyawa aktif dan mengeluarkan NH2 dari asam amino. Fungsi asam pentatonat, bagian koenzim A diperlukan untuk metabolisme energi, karbohidrat, lemak, dan protein. Fungsi asam folat, bagian koenzim THF atau tetrahidrofolat untuk sintesis DNA, pematangan sel darah merah. 5. Mineral. Mineral merupakan komponen organik yang terdapat dalam tubuh manusia. Sumber paling baik mineral adalah makanan hewani, kecuali magnesium yang lebih banyak terdapat dalam makanan nabati. Hewan memperoleh mineral dari tumbuh-tumbuhan dan memupuknya di jaringan tubuhnya. Di samping itu, mineral berasal dari makanan hewani, mempunyai ketersediaan biologik lebih tinggi daripada yang berasal dari makanan nabati. Makanan hewani mengandung lebih sedikit bahan pengikat mineral daripada bahan makanan nabati. Mineral menurut jenisnya. A. Mineral organik, yaitu mineral yang dibutuhkan serta berguna bagi tubuh kita, yang dapat kita peroleh melalui makanan yang kita konsumsi setiap hari, seperti nasi, ayam, ikan, telur, sayur-sayuran, serta buah-buahan atau vitamin tambahan. B. Mineral anorganik, yaitu mineral yang tidak dibutuhkan serta tidak berguna bagi tubuh kita. Contohnya timbal hitam, iron oxide, merkuri, arsenik, magnesium, aluminium, atau bahan-bahan kimia hasil dari resapan tanah dan lainnya. Mineral berdasarkan kebutuhan tubuh. A. Mineral makro, yaitu mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg sehari. Antaranya, kalsium untuk transfer ion melewati membran sel, mineral utama dalam tulang dan gigi, berperan dalam kontraksi dan relaksasi otot, fungsi saraf, penggumpalan darah, tekanan darah, dan fungsi kekebalan. Fosfor, senyawa penting DNA, RNA, ATP, dan fosfolipida, berperan dalam pemindahan energi, klasifikasi tulang dan gigi, absorpsi dan transportasi zat gizi, sistem buffer. Kalium, mengatur keseimbangan asam basa, osmolaritas, transfer membran sel, memelihara integritas sel, membantu kontraksi otot, dan metabolisme karbohidrat dan protein. Sulfur, untuk sintesis zat-zat penting, berperan dalam reaksi oksidasi reduksi, membantu detoksifikasi. Natrium untuk mengatur osmolaritas cairan pH, dan volume darah, membantu transmisi rangsangan saraf dan kontraksi otot. Klor, bersama natrium sebagai buffer, keseimbangan elektrolit, aktivitas enzim dan komponen asam lambung diperlukan untuk pencernaan. Magnesium, dalam bentuk ion sebagai aktivator banyak enzim, dengan demikian mempengaruhi hampir semua proses tubuh, mineralisasi tulang dan gigi, sintesis protein, dan kontraksi otot transmisi saraf. B. Mineral makro, yaitu kebutuhannya kurang dari 100 mg per hari. Di antaranya, besi berperan dalam transfer oksigen untuk penggunaan energi sebagai bagian kegiatan metabolisme sel dan sistem kekebalan. Seng, metabolisme asam nukleat, reaksi kekebalan, transfer vitamin A, kesembuhan luka, dan perkembangan normal janin. Tembaga, untuk absorpsi dan penggunaan besi dalam pembentukan hemoglobin. Dan yang terakhir adalah flour, untuk membantu pembentukan tulang dan mencegah kerusakan tulang dan gigi.
Sifat spesifik mineral diantaranya: 1. Tidak ada perubahan komposisi kimia sejak dikonsumsi sampai dibuang dari tubuh. 2. Tidak ada satu mineral pun dapat berubah karena pengaruh pemanasan. 3. Udara dan asam. Misalnya, makanan yang dibakar sampai habis. Dan yang keempat adalah, mineral hanya dapat hilang dari makanan karena larut dalam air selama proses pengolahannya. 6. Air. Air adalah bagian penting dari tubuh kita. Bahkan, lebih dari 60% tubuh kita terdiri dari air. Beberapa fungsi air diantaranya: 1. Membasahi jaringan, seperti di sekitar mulut, mata, dan hidung. 2. Mengatur suhu tubuh. 3. Sebagai bantalan sendi. Dan yang keempat adalah membantu tubuh mendapatkan nutrisi. C. Sumber-sumber zat gizi. Di sini, saudara dapat melihat gambar yang ada di depan komputer atau HP saudara. Yang pertama, sumber penghasil zat tenaga atau energi, yaitu berasal dari padi-padian, seperti nasi, gandum, beras merah, ketan, jagung, dan lain-lain. Umbi-umbian seperti ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas. Tepung-tepungan seperti tepung jagung, tepung tapioka, tepung panir, tepung gandum, tepung protein, dan tepung terigu, dan lain-lain. 2. Zat pengatur bersumber dari sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, wortel, tomat, sawi, terong, cabai, dan lain-lain. Dan dari buah-buahan seperti apel, pir, anggur, mangga, blueberry, buah naga, pisang, kiwi, pepaya, rambutan, dan lain-lain. 3. Sumber zat pembangun berasal dari zat gizi hewani atau zat gizi nabati. Zat gizi hewani seperti daging sapi, daging ayam, ikan, udang, telur, susu, dan lain-lain. Dan zat gizi nabati berasal dari tahu, tempe, dan semua jenis kacang-kacangan seperti kacang almond, kacang mede, kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai, dan lain-lain. D. Fungsi zat gizi. Berikut ini terdapat beberapa fungsi umum dari zat gizi, yakni sebagai berikut. 1. Merupakan sumber stamina. 2. Memulihkan organ-organ yang rusak. 3. Melindungi fungsi organ tubuh. 4. Melindungi keselarasan pada metabolisme. 5. Mengelola dan membantu dari proses metabolisme. 6. Menciptakan organ-organ pada membran tubuh. Fungsi masing-masing zat gizi adalah: yang pertama, fungsi karbohidrat, yaitu sebagai sumber energi, pemberi rasa manis, mengatur metabolisme lemak, menghemat fungsi protein, sumber energi utama bagi otak dan susunan saraf pusat, membantu mengeluarkan feses. Fungsi protein yaitu pertumbuhan dan pemeliharaan, berperan dalam berbagai sekresi tubuh, mengatur keseimbangan air, mengatur netralitas jaringan tubuh, membantu pembentukan antibodi, berperan dalam transfer zat gizi dan sumber energi. Fungsi lemak yaitu sumber energi, pembawa vitamin larut lemak, sumber asam lemak esensial, sebagai pelindung bagian tubuh penting, memberi rasa kenyang dan kelezatan pada makanan, penghemat protein, dan memelihara suhu tubuh. Fungsi vitamin yaitu vitamin sebagai biokatalisator, berperan sebagai antioksidan, yaitu untuk menghindari terjadinya radikal bebas atau free radikal. Jenis vitamin yang termasuk zat antioksidan yaitu vitamin A, C, dan E. Menjaga kesehatan tubuh dan saraf, mengatur zat dalam tubuh, berfungsi menguatkan gigi dan tulang, mempercepat pertumbuhan, memperkuat daya tahan tubuh
memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit, mempercepat proses dalam pertumbuhan penyakit, menjaga dan meningkatkan kebugaran tubuh, memperlambat dalam proses penuaan, membangun sistem kekebalan tubuh dan atau sistem imun, membantu sistem kekebalan tubuh atau sistem imun, menjaga tubuh tetap segar dan menghilangkan rasa capek. Vitamin juga diperkirakan berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi biokimia tubuh. Fungsi mineral, yaitu mempertahankan keseimbangan asam basa dengan jalan penggunaan pembentukan asam atau acid forming elements, yaitu Cl, S, dan P. Dan mineral pembentuk basa atau base forming elements, yaitu Ca, Mg, K, dan Na. Berperan dalam tahap metabolisme tubuh, mengkatalisasi reaksi yang berkalian dengan pemecahan karbohidrat, lemak dan protein, serta pembentukan lemak dan protein tubuh. Sebagai hormon, yaitu iodium terlibat dalam hormon tiroksin seperti CO dalam vitamin B12, Ca dan P untuk membentuk tulang dan gigi. Sebagai enzim tubuh atau sebagai kofaktor, atau Fe terlibat dalam aktivitas enzim katalase dan sitokrom. Membantu memelihara keseimbangan air tubuh, yaitu klor, kalium, dan natrium. Membantu dalam pengiriman isyarat ke seluruh tubuh, kalsium, kalium, dan natrium. Sebagai bagian cairan usus, yaitu kalsium, magnesium, kalium, dan natrium. Berperan dalam pertumbuhan dan pemeliharaan tulang dan gigi, dan jaringan tubuh lainnya, seperti kalsium, fosfor, fluorin, dan magnesium. Fungsi air, yaitu membasahi jaringan seperti di sekitar mulut, mata, dan hidung, mengatur suhu tubuh sebagai bantalan sendi, dan membantu tubuh mendapatkan nutrisi. Kebutuhan gizi seseorang. 1. Kebutuhan gizi makro. Zat gizi makro adalah zat yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah besar. Yang termasuk dalam kelompok zat gizi makro adalah karbohidrat, protein. Yang termasuk ke dalam zat gizi makro adalah karbohidrat, protein, dan juga lemak, yaitu membicarakan tentang kebutuhan gizi makro. Biasanya ada istilah lain yang sering disebutkan, yakni kebutuhan energi, dengan sebuah rumus untuk memperkirakannya. Salah satunya yaitu dengan rumus Harris-Benedict. Dengan memasukkan data tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, usia, dan aktivitas fisik Anda, kebutuhan energi pun akan langsung Anda ketahui. Setelah mengetahui jumlah kalori yang Anda butuhkan, Anda bisa membaginya ke dalam 3 zat gizi makro. 1. Kebutuhan protein yang diperlukan sebanyak 10-15% dari kebutuhan kalori total Anda. Lalu, ubah ke gram agar Anda dapat lebih terbayang seberat apa yang Anda butuhkan. 1 gram protein sama dengan 4 kalori. 2. Kebutuhan lemak yang diperlukan sebanyak 10-25% dari kebutuhan kalori total Anda. 1 gram lemak sama dengan 9 kalori. 3. Kebutuhan karbohidrat yang diperlukan sebanyak 60-75% dari kebutuhan kalori total Anda. 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kalori. 2. Kebutuhan zat gizi makro. Zat gizi makro adalah zat-zat yang dibutuhkan dalam jumlah kecil oleh tubuh. Contoh zat gizi makro antara lain kalsium, natrium, zat besi, kalium, iodium, vitamin, magnesium, dan fosfor. Kebutuhan zat gizi makro tidak bisa diperkirakan melalui rumus seperti halnya kebutuhan zat gizi makro, melainkan cukup dilihat berdasarkan kecukupannya saja, karena jumlah zat gizi makro sangat kecil. Jenisnya banyak dan biasanya dibutuhkan relatif sama untuk masing-masing kelompok umur. Kecukupan zat gizi makro dapat dilihat pada angka kebutuhan gizi atau AKG di Indonesia tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI.
Kebutuhan gizi berbeda setiap orang, tetapi jangan tertukar dengan kecukupan gizi jika membicarakan kebutuhan gizi. Seringnya orang juga terkecoh dengan yang dinamakan kecukupan gizi. Seakan-akan ini adalah dua hal yang sama. Padahal, ini berbeda konteksnya. Angka kecukupan gizi atau AKG adalah kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat di suatu negara. Itu artinya, AKG ini digunakan sebagai patokan rata-rata zat gizi yang diperlukan oleh sekelompok orang, bukan menggambarkan beberapa kebutuhan gizi satu individu saja. Angka kecukupan gizi akan sama dalam suatu golongan usia. Namun, angka kebutuhan gizi pastinya akan selalu berbeda-beda untuk setiap orang. F. Penyakit yang berhubungan dengan gizi. 1. Penyakit yang disebabkan karena malnutrisi. 1. Kwashiorkor. 2. Marasmus. 3. Anemia. 4. Gondok. 3. Hiponatremia. 6. Hipokalemia. Dan yang terakhir adalah defisiensi vitamin. Yang kedua, penyakit yang disebabkan karena overnutrisi. 1. Obesitas. 2. Diabetes mellitus. 3. Kanker. 4. Stroke. Penyakit yang disebabkan karena malnutrisi. Kwashiorkor adalah salah satu penyakit malnutrisi protein yang paling kuat di dunia. Hal ini juga dikatakan sebagai malnutrisi protein kalori yang mirip dengan marasmus. Tapi yang membedakan antara marasmus dan kwashiorkor adalah adanya edema yang biasanya terlihat pada kaki. Gejala lain dari kwashiorkor antara lain perut buncit, pembesaran hati, penipisan rambut dan tekstur rambut yang kasar, gigi mudah copot dan dermatitis. 2. Marasmus. Marasmus adalah penyakit yang disebabkan karena kekurangan protein dan kalori yang sangat parah dan merupakan salah satu penyakit yang paling umum pada anak-anak. Pada kondisi marasmus, berat tubuh lebih rendah 80% dari berat normal orang yang seharusnya, sehingga tubuh seseorang tampak kurus. Pengecilan otot, kulit kering dan bersisik, dan kulit longgar merupakan gejala lain dari marasmus. 3. Anemia. Anemia adalah penyakit kurang darah yang paling umum disebabkan karena kurang gizi. Meskipun anemia dapat dipicu oleh banyak faktor, tapi salah satu alasan utama terjadinya anemia adalah kekurangan zat besi dan defisiensi vitamin B12. Kondisi anemia juga dapat menyebabkan penderitanya mengalami sesak nafas, kelelahan, pucat, dan gejala lain yang menunjukkan rendahnya jumlah hemoglobin. 4. Gondok. Gondok adalah penyakit yang sebagian besar disebabkan karena kekurangan yodium dalam makanan. Gejala khas dari gondok ini adalah pembengkakan kelenjar tiroid. Gejala lain mirip dengan gejala penderita hipotiroidisme seperti lesu, lemah, dan tingkat metabolisme yang rendah, peningkatan kerentanan terhadap dingin, dan lain-lain. 5. Hiponatremia. Hiponatremia adalah suatu kondisi yang disebabkan karena kekurangan natrium dalam darah. Kekurangan natrium ini merupakan gangguan elektrolit serius yang biasanya terlihat pada orang yang memiliki tingkat hormon eutidiorik sangat rendah. Penyakit hiponatremia sering dilihat sebagai akibat dari komplikasi penyakit medis lainnya yang serius, di antaranya diare, muntah berlebihan, dan polidipsia. Sementara gejala khas hiponatremia termasuk mual, muntah, sakit kepala, dan lain-lainnya. 6. Hipokalemia adalah kondisi medis yang disebabkan karena kekurangan kalium. Gejala hipokalemia termasuk kram otot, gangguan tekanan darah, sembelit, dan lain-lainnya. Efek khusus dari hipokalemia termasuk depresi, pernafasan, dan aritma jantung. Defisiensi vitamin. Vitamin A. Kekurangan vitamin A termasuk defisiensi vitamin A.
vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B12, vitamin C, dan vitamin D. Vitamin A merupakan penyebab umum rambut senja, kebutaan permanen, serta sangat rentan terhadap infeksi, gangguan nafsu makan, kulit kering dan kasar, kerusakan rambut, kesulitan dalam penyembuhan luka, dan lain-lain. Vitamin B1. Kekurangan vitamin B1 atau tiamin dapat menyebabkan gejala seperti badan lesu, menurunnya nafsu makan, dan depresi mental. Penyakit karena defisiensi tiamin yaitu beriberi. Penyakit ini disebabkan karena makanan yang kaya akan karbohidrat tetapi rendah tiamin. Vitamin B2. Kekurangan vitamin B2 atau riboflavin biasanya sangat berhubungan dengan penyakit malnutrisi protein dan energi. Gejala defisiensi riboflavin termasuk sakit tenggorokan dengan pembekakan dan kemerahan dari mulut, cheulosis, stomatitis, glositis, dermatitis, dan lain-lain. Vitamin B3. Kekurangan vitamin B3 dapat menyebabkan penyakit pellagra. Salah satu gejala pellagra adalah keretakan kulit yang mirip dengan terbakar sinar matahari, retak, bergerak, dan bersisik. Selain itu, kekurangan vitamin B3 dapat menimbulkan gejala seperti luka sariawan, depresi, diare, kelelahan, sakit kepala, insomnia, dan nyeri anggota badan. Vitamin B12. Kekurangan vitamin B12 ditandai dengan gejala seperti kesemutan pada Kekurangan vitamin 12 ditandai dengan gejala seperti kesemutan pada lidah, anemia, bintik-bintik putih pada kulit, luka pada mulut, sesak nafas, sakit kepala yang mirip serangan migrain, dan lain-lain. Vitamin C. Kekurangan vitamin C atau asam askorbat ini menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai penyakit kudis. Penyakit ini ditandai dengan gejala seperti gusi berdarah. Penyakit ini ditandai dengan gejala gusi berdarah, penyembuhan luka yang sangat lama, bintik-bintik pada kulit, dan peningkatan kerentanan terhadap infeksi. Vitamin D. Kekurangan vitamin D biasanya terjadi karena kurangnya asupan kalsium ditambah dengan paparan sinar matahari yang tidak memadai. Gejala kekurangan vitamin D menyebabkan pembentukan tulang terganggu, sehingga tulang menjadi sangat lunak seperti osteomalacia dan osteoporosis. Sebenarnya, penyakit ini disebabkan oleh kekurangan gizi masih sangat banyak yang tidak dicantumkan di atas. 2. Penyakit yang disebabkan karena overnutrisi. 1. Obesitas. Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan aktivitas membakar kalori, sehingga kalori yang berlebih menumpuk dalam bentuk lemak. Apabila kondisi tersebut terjadi pada waktu yang lama, maka akan menambah berat badan hingga mengalami obesitas. Faktor-faktor lain yang penyebab obesitas adalah faktor keturunan, genetik. Faktor-faktor lain penyebab obesitas adalah faktor keturunan atau genetik, efek samping obat-obatan, kehamilan, kurang tidur, penambahan usia, penyakit atau masalah medis tertentu. 2. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus yang biasanya dikenal dengan kencing manis merupakan penyakit metabolik yang menyebabkan gula darah tinggi. Hormon insulin memindahkan gula dari darah ke dalam sel Anda untuk disimpan atau digunakan sebagai energi. Dengan diabetes, tubuh Anda tidak menghasilkan cukup insulin atau tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dibuatnya. Gula darah tinggi yang tidak diobati akibat diabetes dapat merusak saraf, mata, ginjal, dan organ lainnya. Gejala umum diabetes meliputi kelaparan meningkat, haus meningkat, penurunan berat badan, sering buang air kecil, penglihatan kabur, kelelahan yang ekstrim, luka yang tidak sembuh. Dan luka yang tidak sembuh. 3. Stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi karena pasokan darah ke otak terganggu atau kekurangan akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa darah, otak tidak dapat menjalankan asupan oksigen dan nutrisi.
Tanpa darah, otak tidak dapat mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya stroke. Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko stroke. Selain stroke, faktor risiko ini juga dapat meningkatkan risiko serangan jantung. Faktor-faktor tersebut adalah faktor kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung, sleep apnea, pernah mengalami TIA atau serangan jantung sebelumnya. Faktor gaya hidup seperti merokok, kurang olahraga, atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan terlarang, kecanduan alkohol, dan faktor lainnya seperti faktor keturunan atau bertambahnya usia. 4. Kanker. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lain. Salah satu zat gizi yang berkaitan dengan penyebab terjadinya kanker adalah lemak. Konsumsi lemak yang berlebihan dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker. Hal ini disebabkan karena lemak bersifat cancer promoting. Adanya lemak dalam tubuh membuat zat yang bersifat karsinogenik atau zat yang membentuk terjadinya kanker berkembang. G. Upaya pengobatan penyakit yang disebabkan oleh zat gizi. Yang pertama, malnutrisi. 1. Pahami penyebab malnutrisi. 2. Pelajari faktor penyebab malnutrisi. 3. Identifikasi semua gejala atau simptoms dari malnutrisi. 4. Cukupi nutrisi dalam setiap makanan. 2. Overnutrisi. Yang pertama dengan pahami overnutrisi. 2. Hindari makan makanan yang berlebihan. 3. Hindari makanan yang mengandung banyak gula, garam, dan MSG. 4. Perbanyak makan sayur dan buah. 5. Olahraga yang teratur. 6. Biasakan pola hidup sehat. 7. Detoks air putih. Dan yang terakhir adalah kontrol ke dokter apabila merasa ada hal yang aneh dalam tubuh, dan lainnya. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.